Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elsa Taina Puspa dengan NIM 2024-06-10415 dan rekan saya Ganis Kalerai dengan NIM 202406101368. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Dampak konsentrasi kepemilikan tanah terhadap penyakit agraria kronis, yaitu sebuah kajian yang membahas bagaimana ketimpangan penguasaan tanah dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan. Tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Tanah bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan berkelanjutan lingkungan. Namun, ketika tanah pertanian dikuasai oleh segelintir individu dan korporasi besar, sementara petani kecil hanya memiliki lahan yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali, maka muncullah berbagai persoalan struktural dalam sektor agraria. Salah satu persoalan yang sering luput dari pertanian adalah meningkatnya penyakit agraria kronis yang berdampak langsung pada hasil panen dan ketahanan pangan. Konsentrasi kepemilikan tanah adalah kondisi di mana sebagian lahan besar pertanian dikuasai oleh sekelompok tertentu dengan modal besar, sementara mayoritas petani kecil memiliki akses yang sangat terbatas terhadap lahannya. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan, karena petani kecil sangat bergantung pada tanah sebagai sumber utama penghidupan mereka. Penyakit agraria kronis merupakan penyakit tanaman yang terjadi secara berulang dan berkepanjangan seperti serangan hama, infeksi jamur, dan penurunan kualitas tanah. Petani kecil sangat rentan terhadap penyakit ini karena 1. Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian. 2. Minimnya pelatihan pengelolaan penyakit. 3. Serta kurangnya modal untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Akibatnya, penyakit tanaman menjadi masalah yang terus berulang dan sulit diatasi. Dampak konsentrasi tanah terhadap pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tanah yang tinggi mengalami peningkatan signifikan terhadap prevalensi penyakit tanaman. Dampak nyata yang terjadi antara lain: 1. Penurunan hasil panen hingga sekitar 30%. Yang kedua, penurunan pendapatan petani kecil. Yang ketiga, serta meningkatnya kerentanan terhadap krisis pangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak kepada masyarakat luas melalui lonjakan harga pangan dan menurunnya kualitas konsumsi. Dampak sosial dan psikologis. Selain berdampak secara ekonomi, konsentrasi kepemilikan tanah juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Bagi petani kecil dan masyarakat adat, tanah merupakan bagian dari identitas dan kehidupan sosial. Ketika akses terhadap tanah hilang, muncul tekanan psikologis seperti kecemasan, stres, depresi, hingga menurunnya fungsi sosial. Ketimpangan ini juga memicu konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, serta hilangnya praktik pertanian tradisional yang sebenarnya lebih ramah lingkungan. Dampak terhadap lingkungan. Konsentrasi tanah sering mendorong praktik pertanian yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek, penggunaan bahan kimia berlebihan, eksploitasi lahan secara masif, dan pengabaian keberlanjutan lingkungan menyebabkan 1. Degradasi tanah, 2. Hilangnya keanekaragaman hayati, 3. Serta meningkatnya kerentanan terhadap penyakit tanaman. Hal ini semakin memperburuk kondisi pertanian jangka panjang. Peran kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi persoalan ini. Kebijakan yang berpihak pada pemilik modal besar berpotensi memperparah ketimpangan. Sebaliknya, kebijakan yang mendorong ada 1. Redistribusi tanah, 2. Penguatan hak kepemilikan petani kecil, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan, dan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian. Kolaborasi antara pemerintah, akademis, lembaga riset, dan
masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan sistem agraria yang adil dan inklusif. Sebagai kesimpulan, konsentrasi kepemilikan tanah merupakan persoalan struktural yang berdampak luas terhadap sektor pertanian dan kehidupan masyarakat pedesaan. Ketimpangan penguasaan tanah meningkatkan kerentanan petani kecil terhadap penyakit agraria kronis, menurunkan hasil panen, melemahkan ketahanan pangan, serta memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani kecil. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai dampak konsentrasi kepemilikan tanah terhadap penyakit agraria kronis. Semoga dapat bermanfaat. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengelolaan tanah yang adil demi kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.